sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan usaha. Kalau nanti banyak peminat, maka akan semakin bersemangat lagi untuk membuat kontennya dan disertai pembahasan lengkapnya. Kalau sekarang hanya sedikit pemanasan aja dulu gitulah ya. Baik, untuk satu kita langsung ikuti kopi gitu ya. Di sini sudah sedikit bermasalah, namun apa saja videonya tiba-tiba seru gitu ya. Selalu happy masalah ingin menjadi sebaik solution. Biar apa? Iya betul. Biar sih gitu kan ini. Soalnya kayak gini cepet ya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal. Kalau guru ingin mengetahui kemampuan awal peserta didik, maka guru bisa melakukan tes awal atau pretest ini, kawan-kawan ya. Ya, latar belakang peserta didik nggak usah gitu ya. Ngapain kita nyari latar belakangnya gitu ya? Kalau ingin tahu kemampuan awal, karena tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya antara latar belakang peserta didik dengan kemampuan awal peserta didik. Refleksi juga bukan, pengayaan apalagi ya, pengayaan itu bukan untuk mengetahui kemampuan awal. Awas hati-hati nih pertanyaannya kemampuan awal. Jadi soal jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini ada yang adik begitu kan teman. Asid tidak bilang izin mantap. Kalau mantap next tuh kan awal tes apa pretest katanya. Number 2, kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan perspektif waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A, tahap sensori motorik, B. tahap praoperasional, C. tahap operasional konkret, D. tahap operasional konkret. Ada dua nih, sorry ya. Salah ngetik. Siapa yang ngetik? Mengaria berarti ya, salah mengaria gitu ya. Sorry. Nah, ini masuknya tahap praoperasional kawan-kawan yang B ya. Jadi wrong. Jadi kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap praoperasional. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Begitu kawan? That's it. Ini mantap. Kalau next, number 3. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, yaitu bisa pendongeng, orator, penerjemah nih, maupun tertulis, bisa sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa, seperti penulisan karya tulis juga ya. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan apa? A. Kecerdasan bahasa, linguistik. B. Kecerdasan logika matematika. C. Kecerdasan ruang spasial. D. Kecerdasan gerak tubuh. Nah, ini masuknya soal kecerdasan linguistik kawan-kawan yang A ya. Jadi kalau kita menemukan anak ada yang dia itu secara efektif baik lisan maupun tulisan bagus, penggunaan kalimatnya, kata-katanya, baik dari segi orasi dia jadi orator nanti ya, ataupun dalam penulisannya dia bisa menerjemahkan kata-katanya ke dalam tulisan dan enak lagi enak didengar, enak dibaca gitu ya kan kawan. Berarti anak tersebut memiliki kecerdasan bahasa kan kawan, linguistik gitu kan ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini adalah yang A. Begitu kan, ada sen? Tidak izin mantap. Kalau mantap next, number 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference. Yang bukan merupakan tahapan metode criterion reference adalah bla bla bla. A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar gitu. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilai jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya gitu. Nah, ini yang bukan, karena yang ditanyakan yang bukan merupakan tahap metode metode criterion reference itu adalah yang C, menganalisis kemampuan peserta didik. Jadi yang bukan yang ini, yang wrong itu ya. Kalau menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 0 untuk nantinya dinyatakan dalam diberikan keterangan lulus atau tidak lulus, ya ini bisa masuk. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus bisa tuh kan. Secara teoritis mereka yang akan nilai prestasi berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Bener kan? Di bawah KKM itu kan ada, kalau sekarang KKM misalkan ya. KKM-nya 75 nih. Yang di bawah 75 berarti dia ada mengalami kesulitan belajar gitu maksudnya kawan-kawan ya. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah. Dihimpun nih yang kurang berapa orang nih. Nah,
Nanti siapa yang paling mengalami kesulitan belajar yang paling jauh gitu ya, paling bawah. Gitu kan. Soal number 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. melaksanakan proses pelajaran sesuai jadwal, B. menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang ampuh, C. menggunakan strategi pembelajaran, D. hanya menggunakan teknik pembelajaran. Kalau seperti ini kawan-kawan nih, dalam konteks pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik harus ini dia, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang ampuh, yang B kan kawan ya. Jadi untuk dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Jadi jawaban yang pertama soal pertimbangan yang B. Begitu kawan. Azan, idap, jawaban top. Kalau mantap nih kesana bersih. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai. Dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya, Newman dan Logan, Abin Syamsuddin Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pelajaran yang dipandang paling efektif. C. mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana ya? Oke. Jadi ini jawabannya adalah yang A kawan-kawan ya. Jadi salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yang di perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Jadi jawaban yang apa tuh yang A. Begitu kawan. Azed, idap, izin mantap. Kalau mantap, next. Lanjut. Number 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. membangun inisiatif individu, kemandirian, peningkatan diri. B. diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. proses penyampaian materi secara verbal. Nih, jawaban adalah diskusi dan sharing di antara peserta didik, yang B gitu kan ya. Jadi strategi pembelajaran interaktif itu adalah diskusi dan sharing di antara peserta didik. Untuk soal nomor 7 ini adalah yang B. Begitu kan? Azan, idap, jawaban top. Kalau top naik number 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan SKE, penetapan SKE berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain tantangan internal dan eksternal, B. responsibility, C. reinforce, D. encourage, mana nih? Jawaban yang terlibat itu yang A kan ya, tantangan internal dan eksternal. Jadi beberapa faktor yang harus dikembangkan adalah ini ya. Jadi dalam kurikulum 13, penyusunan kurikulum itu dimulai dengan menetapkan SKE berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulum yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang dimaksudkan, yaitu tantangan internal dan eksternal. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Begitu kawan. Azed, idap, jawaban top. Kalau mantap, next. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu kurikulum harus mengandung hal-hal Oke, langsung aja ya, cek jawabannya. Jadi jawabannya tidak pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis materi atau penalar ya, dan mengkomunikasikan. Itu pendekatan saintifik, itu pendekatan saintifik 5M itu kan kawan ya, 5M. Ini kurikulum harus mengandung hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat ini bukan ya 5M kan, ini intinya pendekatan saintifik. Menyeleksi nilai budaya mana yang dipertahankan, ini juga harus menyeleksi nilai budaya, itu tugas seniman gitu ya. Mengembangkan konsep dasar berdasarkan prinsip bukan ya, menggunakan prinsip 5M itu, pendekatan 5M itu adalah tadi menanya gitu ya, mengamati, menanya, itu dulu ya.
Kalau sekarang sudah masuk kurikulum merdeka ya, merdeka mengajar sekarang itu enggak ini lagi kan ya, walaupun ya dan pesanannya masih digunakan, tapi tidak harus selalu 5. Kalau dulu memang 5 harus kita gunakan, tapi tidak ada yang salah sih sebetulnya kalau semua model pendekatan itu bagus ya, daripada kita yang tidak bisa membuat gitu ya kan. Oke, next nomor 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, bla bla bla. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam terpadu. Oke, jadi pernyataan di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum itu harus menyeluruh dan berkesinambungan, kawan-kawan ya. C ya. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan semua, di dalamnya adalah kehidupan masyarakat, dunia usaha. Oke, nah ini menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi jawaban yang tepat ada yang C. Begitu kan? Ada set, hidup, jawaban top. Mantap, next. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yang mana nih? Beragam dan terpadu, kawan-kawan ya. Jadi kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki potensi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu. Nah, ini adalah pernyataan tersebut adalah prinsip pengembangan kurikulum yang beragam gitu ya. Beragam dan terpadu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah yang D. Begitu kan? Z, idap, 9 top, next nomor 12. Nah, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dianggap yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes dan pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancari tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, yang bagus itu adalah guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Ya, itu untuk mengetahui merefleksi pembelajaran gitu ya. Pengalaman belajar apakah dia sudah mengerti, ada kesulitan atau dia jawaban ada yang apa gitu kan? Azan, idap, mantap, next. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai keterusan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Jadi kalau pengayaan itu untuk mereka yang di atas KKM. Kalau di bawah KKM mereka berarti merancang pembelajaran remedial. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Memberikan tes tambahan dengan tingkatan kesukaan yang lebih tinggi. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tanya berikut. Oke. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi instrumentasinya sesuai. Jadi jawaban yang tepat itu yang C kan. Understand? Hidup, izin top ya. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang di Yang dimaksud dengan penilaian adalah bla bla bla. A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu Oke. Jawabannya adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik ya. Jadi penilaian itu adalah yang A ya. Jadi yang masuk penilaian itu pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Begitu kan, kawan? Arzen, idap, mantap. Kalau mantap, next nomor berapa ya? 15 nih. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap penggunaannya menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian apa? Otentik ya kayaknya. Betul kan? Penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Oke, otentik ini kawan-kawan. Jawabannya adalah yang C. Begitu kan? Alsen, idap, mantap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman, sejawat. Nah, ini ada kan peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah skala penilaian rubrik itu ya. Nah, jawabannya adalah skala penilaian rating score ya untuk itu. Kalau rubrik itu untuk pedoman perskorannya, ini rubrik ini ya. Jadi jawaban yang berat soal ini adalah skala penilaian rating score ya. Jadi A. Begitu kan? Artinya idap, top mantap di nomor 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi yaitu kompetensi spiritual, kompetensi sikap. Oke, yang mana sih? Yang panjang kayaknya ya. Itu kan ya. Jadi sikap spiritual, sosial, keterampilan, pengetahuan. Jadi jawaban yang berat soal nomor 17 ini adalah yang C. Begitu kan? Artinya idap, top nih. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali pemahaman konsep, menggunakan grafik, melakukan prosedur, pemecahan masalah dan sikap. Yang mana nih?
Ya, jadi aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali pemahaman konsep ada, grafik ada, pelaku prosedur ada, sikap nih. Ya, pemecahan masalah ada tapi nggak ada sikapnya nih. Jadi jawabannya buat yang D karena yang kecuali ditanyakan ya. Jadi betul yang D begitu kan? Tidak tahu penonton. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dalam strategi apa? Inquiry learning, inquiry ini kawan-kawan ya. Jadi kalau menyodorkan berbagai situasi kepada siswa untuk mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya ada konsep strategi inquiry learning ya. Jadi jawabannya waktu yang C. Guru membentuk kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga salah satu tidak menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karena strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok diskusi apanya? Ya, ini adalah tugas kelompok namanya kawan-kawan ya. Jadi kalau guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok, setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugas maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan kan. Jadi ada tugas kelompok.